Nah, balik lagi ke kebingungan selanjutnya. Kebingungan selanjutnya adalah, jadi backgroundnya ini ternyata sudah ada dari sejak kakeknya. Background introvert ini. Apa ya bahasanya di atas introvert itu apa ya? Apa ya? Ansos, kayak ansos juga nggak terlalu gitu. Ya intinya bener-bener nggak ketemu orang lah. Jadi katanya semenjak zaman kakeknya pun, katanya kakeknya juga seperti itu, katanya namanya Pak Tan katanya ya. Jadi Pak Tan dan istrinya itu katanya juga mengajarkan anak-anaknya seperti itu katanya. Menurut sumber-sumber yang gue baca dan semuanya bicaranya seperti itu ya. Jadi dari zaman Pak Tan ini punya 3 anak, Pak Budianto, terus yang punya rumahnya sama adiknya gitu ya. Dan ternyata tiga-tiganya juga katanya nggak pernah gaul sama sekali ansos gitu. Tapi yang gue bingung, ansos tuh bisa punya jodoh umur 20-an tahun gitu. Ngerti nggak sih? Ya kan kalau kita hitung Diana yang umur 42, Pak yang punya rumahnya itu umur 71, berarti kan punya anak di umur 29 kan. Artinya punya jodoh di umur 20-an gitu. Kayaknya kalau ansos itu kayaknya mustahil nggak sih punya istri? Ya nggak sih? Nggak tahu juga sih, emang nggak tahu gimana caranya. Iya, nggak tahu gimana caranya, apa dijodohin sama orang tuanya atau gimana. Tapi itu tuh nurun ke anaknya gitu. Dan Bu Margaretnya ini kok kayak nggak berontak gitu, ngerti nggak sih? Dalam tanda kutip nggak berontak gitu. Apa yang terjadi sama keluarga ini gitu? Sehingga Bu Margaretnya sendiri ketika, jadi ini kesaksian dari adiknya Bu Margaret ya. Semenjak pindah ke Kalideres, itu Bu Margaret benar-benar gak bisa dihubungi katanya. Jarang banget bisa dihubungi. Jadi sekali-sekali doang Bu Margaret ini katanya datang ke rumah adiknya, ya ketemulah sama adiknya gitu. Tapi sebelum Bu Margaret ini ditemukan meninggal, katanya udah 5 tahun terakhir mereka itu bener-bener nggak kontakan sama sekali, WA enggak, apa-apa enggak, ditutup bener-bener apa komunikasinya. Nah itu yang membuat gue agak sempat menaruh curiga kalau mereka itu ikut sekte aneh-aneh. Iya. Tapi itu tidak ada pembuktiannya sama sekali di dalam. Kenapa? Karena pertama kematiannya wajar, ya kan? Kematiannya bener-bener sakit wajar gitu, bukannya disengaja. Kemudian kedua, kalau kita bicara banyak bedak bayi dan kamper gitu ya, buat apa gitu? Ini ya sih. Karena pertama, bedak bayinya itu tidak ditabur di mayat. Karena kan kalau pengen diawetkan, bedak bayinya harus ditaruh di mayat kan, si kampernya kan harus ditaruh di dekat mayat supaya mayatnya itu tetap awet. Tapi kan ini enggak, mayatnya membusuk sampai kering kan, bau gitu. Artinya kan sebenarnya nggak terlalu berguna bedak bayi sama kamper ini kan. Kemudian yang kedua, mereka katanya setiap hari sering membeli makanan antar. Ya ngerti ya, sih makanan aplikasi gitu. Ngojol. Ya GoFood. Jadi katanya setiap hari itu mereka bener-bener nggak pernah keluar rumah dan seringnya GoFood gitu ya, seringnya semakan online gitu, untuk mungkin menghindari interaksi sosial gitu ya. Kemudian ada orang PLN, orang koperasi yang diizinkan masuk rumahnya gitu, dan tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Bahkan katanya ada juga dari RT katanya ada program pembasmian nyamuk, itu kan suka diperiksa bak mandi gitu kan. Iya. Itu pun diizinkan masuk gitu kan. Artinya kan sebenarnya di rumah itu tuh kayaknya nggak ada apa-apa gitu sebenarnya kan. Nah disinyalir ada satu konspirasi yang gue temukan, tapi ini nggak dari YouTuber ini ya, ini bener-bener nemu di jurnal. Jadi di Uganda sama di India itu ada pemahaman bahwa kalau kita ingin mendekatkan diri sama Tuhan, kita jangan melakukan aktivitas dunia sampai meninggal. Jadi jangan makan, jangan minum, jangan tidur. Intinya aktivitas kita cuma diam berdoa. Kan kalau ya meninggal pasti cepat dong. Iya nggak sih? Kita nggak makan, nggak minum, ya kan? Kita cuma berdoa. Jadi ada beberapa
di India dan di Uganda kalau nggak salah ya, gue lupa ya negara mana lagi. Jadi ada paham seperti itu. Nah, apakah 4 orang ini menganut etnis itu menurut lu? Bukan etnis, Ajaran itu gitu loh. Dengan dia banyak membeli fast food, bisa dibilang banyak membeli makanan antar gitu. Mungkin nggak sih itu langsung terbantahkan gitu? Ya betul lagi sih, menurut gua apa namanya tuh nggak bisa langsung disimpulkan lurus gitu kan, straight to the point antara penyebab dan akibat gitu ya untuk setiap yang terjadi. Itu aja mungkin itu bisa berkaitan ataupun malah nggak berkaitan sama sekali. Mungkin bisa aja beli makanan buat hal yang lain, kita juga nggak tahu. Jadi memang sebenarnya ini tuh masih banyak teka-teki Iya, yang masih banyak banget. ditinggalkan gitu. Toh bahkan yang mungkin kalau yang berkembang, isu yang berkembang yang juga itu tuh mereka menganut paham apokaliptik ya, apokaliptik yang sering digaungkan. Jadi paham tentang akhir dunia. Jadi paham tentang bahwa dunia itu pasti akan berakhir pada waktu dan hari yang ditentukan gitu. Jadi memang dunia ini udah Iya, yang di India itu apokaliptik kalau nggak salah apokaliptik namanya. ya, Iya, apokaliptik. yang di Jadi, India itu. Nah, karena apa Tapi di Uganda itu tersebut, apa ya? jadi ya kita jadi istilahnya teh ya kita nggak usah sekuat tenaga berusaha untuk bertahan hidup yang bener-bener yuk pengen hidup lama gitu. Ya udah hidup sehidupnya. Iya, iya. Terus ya lu apa namanya itu entah untuk tujuan apa. Jadi ya mereka tuh bisa aja ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, di luar nurul gitu kan ya. Hal-hal yang nggak masuk akal secara bersama-sama. Di luar Naila. Di luar Naila secara bersama-sama yang nggak make sense gitu. Entah mereka nggak tahu tujuannya apa atau mungkin itu mereka biar dapat apa juga kita nggak tahu gitu. Yang hal-hal yang nggak make sense gitu. Dan ini sebenarnya teori ini bisa sedikit terbantahkan ya. Kenapa? Karena pertama mereka berumur panjang semuanya. Kan yang 10 ya. Iya kan, yang paling muda pun meninggalnya umur 42 gitu kan. Gitu loh. Dan ke adik kakak ini, yang adik kakaknya Pak Budianto sama kakaknya, itu mereka sudah seperti itu sejak kecil. Ngerti nggak? Apa iya dia udah dibubukin? Kalau dia dibubukin paham seperti itu, mungkin di usia muda udah nggak ada nggak sih? Tapi mereka berumur panjang nyari uang gitu. Maksudnya bener berkaitan banget dengan unsur dunia gitu, beli rumah gede gitu kan. Artinya mereka pun sebenarnya ingin ada kenyamanan di dunia gitu kan. Jadi paham itu menurut gue bisa sedikit terbantahkan ya. Kalau misalkan pahamnya baru akhir-akhir itu sebelum kejadian, misalkan mereka baru paham itu berapa bulan sebelumnya atau berapa tahun sebelumnya baru dapat ya, nggak tahu juga sih gue. Nggak Ya tahu. itu nggak ada buktinya, terus juga polisi tidak bisa menemukan jejak komunikasi. Tapi kalau misalkan itu baru-baru, artinya harusnya ada perubahan tingkah laku untuk gua. Tapi mereka Dari itu awal sudah udah ansos begitu. dari awal udah kayak gitu, dari semenjak pindah ke Kalideres itu mereka udah gak pernah gaul, gak pernah sosial. Gitu Ya kan? mungkin karena hal itu jadi sekte tersebut mengincar mereka. Nah, nggak tahu. Jadi nggak ada perubahan tuh emang dari awal Jadi begitu. sekte ini tuh punya intel ya. Nggak tahu. Luar biasa. Goblok! Nggak tahu juga. Udah kayak FBI ya. Ini gila. Itu nggak make sense sih, sangat nggak make sense gitu ya. Karena kan mereka menghindari urusan dunia. Kalau sampai se-intelijen itu kayaknya terlalu di luar Naila sih. Terlalu di luar Naila banget gitu ya. Mungkin ya 10, ya gue bilang 10% bisa terjadi seperti itu. Mungkin aja salah satu dari keluarga mereka itu ada yang gak sengaja mengakses itu. Tapi itu sedikit bisa terbantahkan untuk gua karena mereka ini belajar agama. Di rumahnya kan ada Al-Quran, ada Injil. Yang ditemukan beberapa agama ya, bukan cuma satu ya. Nah, menurut lu mungkin nggak sih mereka tuh bingung soal ajaran agama mana yang benar? Karena memang ditemukan beberapa kitab suci kan di sana. Ya kan ada pemahaman dari Hindu juga katanya. Kemudian ada mereka katanya nggak tahu ya ini konspirasinya, katanya mereka juga sempat pernah ke Bali
berdoa dupa itu apa sih namanya? Nggak tahu. Nah itu gue nggak tahu bener apa enggaknya ya, tapi kalau melihat dari apa yang ditemukan di TKP, mungkin itu bisa 50% benar gitu. Bahwa mereka tuh sebenarnya kayak apa ya, tidak paham soal agama, nggak tahu harus ngapain, akhirnya terjebak di ajaran-ajaran yang harusnya nggak dilakukan gitu. Nah ajarannya ini apa gitu? Karena kalau melirik dari apa tadi Apokaliptik. itu menurut gua nggak make sense untuk gua. Karena ya sebab akibatnya mereka tuh berumur panjang, itu aja sih sebenarnya. Mereka berumur panjang, mereka sangat aktif sama urusan dunia gitu, meskipun ansos ya. Mereka tetap makan, mereka tetap ngurusin air, mereka tetap ngurusin listrik gitu kan, sampai rumahmu digade gitu kan. Artinya kan sebenarnya mereka memikirkan banget yang namanya uang gitu kan, ya kan. Jadi itu bisa sangat terbantahkan gitu, itu sih. Dan apa ya, soal unsur pembunuhan dari Pak Budianto atau unsur kesengajaan ya membiarkan itu, ada ininya sih, mungkin ada garis lurusnya. Karena ditemukan fakta katanya dari keluarga dekatnya Pak Budianto dan ini dari kerabatnya, katanya ketika Patan, orang tuanya Pak Budianto sama kakaknya ini dalam kondisi sakit, katanya semua keluarganya juga membiarkan. Ya, jadi itu yang bilang itu kerabatnya langsung. Jadi kerabatnya itu ngomong, nggak tahu ke media, nggak tahu ke jurnalis, nggak tahu ke siapa. Intinya ini beritanya bocor dan dibahas juga sama YouTuber, sama TikToker, semuanya dibahas. Jadi jadi Patan ini sakit di umurnya udah lansia gitu, jatuh dari kamar mandi katanya. Jadi Patan ini kan punya 3 anak, tiga-tiganya ini membiarkan si orang tuanya ini sampai meninggal. Tapi tahu karena mereka masih serumah. Jadi mereka tuh kan tinggalnya dulu serumah sebelum pindah ke Kalideres. Nah ini spoil lagi ya. Jadi mereka tuh pindah ke Kalideres karena kedua orang tuanya meninggal, dapat warisan dibagi dan akhirnya pindah gitu kan, pindah ke rumah yang besaran dikit lah gitu. Kayak itu ceritanya. Nah kisah tragis di balik itu adalah ketika bapaknya meninggal, ibunya sakit dan meninggal, itu katanya dibiarkan, kata kerabatnya gitu. Itu kan miris banget gitu. Apa iya seansos itu, atau mungkin orang tuanya bukan orang biasa ya, Patan sama itunya. bisa ya. Maksudnya berarti hal ini juga mirip-mirip dengan yang terjadi sama keluarganya yang tadi pada akhirnya gitu ya, 11-12 lah apa yang terjadi dengan anggota keluarga yang sakit atau mungkin yang meninggal itu dibiarkan, entah untuk alasan apa ya tuh. Ya, dan menurut pemikiran waras ya. Ya kan, pemikiran waras kita itu kan naluri ya. Naluri kita kan kalau ada orang yang sampai sekarat lah, kalau sakit-sakit biasa oke lah, membiarkan ya masih, sebenarnya gua sendiri udah nggak terlalu ini sih. Kayak lu mending gue jenguk lah atau gimana gitu kan, sakit-sakit ini pun. Ini sakitnya yang benar-benar sampai sekarat, yang patah kaki, yang benar-benar jantung udah lemah kayak gitu-gitu. Itu dibiarkan, itu kan berarti udah nggak punya naluri manusia nggak sih? Kayak, nah makanya ketika nyambung ke kasusnya yang sekarang gitu ya, kayaknya ketika Pak, kan yang meninggal itu pemilik rumahnya kan pertama. Jadi kayaknya si pemilik rumahnya ini juga kayaknya dibiarkan gitu. Sakit ya udah sakit gitu, nggak manggil dokter, nggak manggil apa gitu ya. Nah ini tuh, kalau ini kan semuanya nggak ada yang ngejelasin ajaran apa kan yang kayak gini tuh kan. Nah menurut teman-teman ini tuh ajaran apa guys? Ada nggak sih ajarannya gitu ya, ketika kerabat sakit terus kita membiarkan aja? Apakah itu mungkin ada ilmunya, ada ajarannya gitu kan? Teman-teman mungkin bisa komen ya yang tahu. Karena ini bener-bener nggak bisa gue temuin dimanapun ininya, ilmunya membiarkan orang sakit itu seperti apa. Intinya menurut kita berdua sama lah ya, ini nggak masuk akal sehat, nggak masuk akal sehat sama sekali. Ini nggak waras, dan kurang lebih ya meninggalnya mereka ini ya sama berarti. Ya, Bu Margaretnya kena kanker di tempat itu, dibiarkan sampai meninggal. Terus
mungkin Pak Budiantonya juga jatuh gitu ya. Ya serangan jantung oke lah gitu. Serangan jantung mungkin dibiarkan juga nggak dibawa ke rumah sakit gitu sama Diananya, dan akhirnya Diananya memilih untuk mengurung diri sampai meninggal gitu. Karena kan memang, nah ini lumayan make sense ya alasan meninggalnya. Pak Budianto serangan jantung, Diananya kena penapasan ya, alergi penapasan gitu ya. Karena memang di sana kan tumpukan sampah, tumpukan mayat, belum ada bedak bayi, ada kamper gitu ya, segala macam gitu ya. Udah campur aduk banget gitu. Jadi alasan meninggalnya tuh make sense gitu. Nah, jadi satu pertanyaan gua adalah ajaran apa itu guys membiarkan orang sakit guys sampai meninggal? Apakah ajaran itu karena dalam hukum duniawinya itu sama sekali nggak positif ya. Apakah di dunia sekte mana gitu ya? Mungkin itu hal yang positif gitu ya, di sekte apa, di ajaran apa gitu, mungkin kalian bisa komen. Dan ya kasus ini masih menjadi misteri sampai sekarang meskipun kasusnya ini ditutup. tapi gue baca itu, sempat baca yang ada update terakhir bulan Desember 2022 itu kemarin. Ini gak tahu benar atau enggak ya, katanya wartawan mengutip dari hasil olah TKP berikutnya, polisi itu menemukan adanya buli-buli kayak semacam kelentingan. Jadi polisi tersebut menemukan salah satu barang yang diduga itu tuh kayak semacam barang pesugihan yang bisa digunakan untuk ritual pesugihan. Gue gak tahu sih detail bentuk barangnya gimana, kemudian pesugihan apa aja tumbal atau ritualnya. Cuman katanya ditemukan hal tersebut, dan mungkin ada beberapa juga yang bertanya kenapa boleh ditemukannya itu bulan Desember, nggak pas awal. Entah mungkin ada juga yang berspekulasi itu untuk menutup kasus ya, jadi kayak mencari-cari alasan, mungkin karena pesugihan makanya mereka melakukan hal tersebut, atau karena memang si pelaku ini pinter nyembunyiinnya sehingga polisi baru nemu di bulan Desember. Jadi ditemukan adanya buli-buli atau kelentingan lah, salah satu benda yang digunakan buat pesugihan. Pelaku berarti ini tuh ada unsur kesengajaan berarti ya, maksudnya ya artinya kan kalau ada pelaku mungkin nggak sih ada orang kelima dari mereka. Nah itu nggak tahu, entah mereka sendiri yang memang melakukan ritual tersebut, atau ada pihak lain atau pihak luar yang terlibat dalam hal tersebut gitu. Jadi bahwa ditemukan ada hal itu, ada benda itu gitu ya di TKP. Karena dari yang gue ini juga katanya mereka tuh dekat juga sama ada satu-satunya orang, jadi dia tuh tukang jamu. Tahu nggak sih, baca nggak? Nah, itu orang nggak baca. Jadi mereka tuh kan memang ansos banget ya, tapi katanya mereka itu sangat dekat dengan tukang jamu yang suka mereka beli. Jadi mereka tuh curhat segala macam tuh ke tukang jamu itu katanya. Jadi tukang jamu itu mengakui bahwa ada WhatsApp terakhir katanya dari Diana yang menjelaskan bahwa jangan ke rumah katanya. Jangan ke rumah itu katanya seminggu sebelum kejadian. Kejadian yang tanggal 22. Jadi kan 22 itu ditemukan mayat 4 orang. Nah, katanya 1 bulan ya. Intinya di tanggal masih di bulan November intinya. Berarti Diananya itu masih hidup. Gitu. Katanya mah 1 minggu sebelumnya ya, tapi apa iya sampai mengering gitu. Nah, ini nggak make sense lagi balik lagi ya. Karena gue melihat di TikToker dan konten kreator lain katanya 1 minggu sebelumnya ada chat pribadi Diana dan juga si tukang jamu ini katanya. Nah, 1 minggu sebelum ini kalau gue secara ini ya secara logika, kalau 1 minggu ini belum meninggal harusnya belum mengering untuk gue ya, harusnya, dan masih kondisinya itu masih membusuk gitu, masih pembusukan harusnya kan, karena 14 hari kan, setahu gue tuh 14 hari pembusukan itu. Kalau mereka semua sudah membusuk artinya mereka tuh kurang lebih yang paling terakhirnya aja mungkin udah sebulan meninggalnya gitu. Berarti dia WA-an sama siapa gitu kalau emang seminggu ya, apa ada orang kelima gitu ya, atau whatever lah gitu ya. Nah, ini masih jadi misteri semua orang, karena justru yang bikin bingungnya ini karena forensik nggak menemukan kejanggalan, itu justru yang bikin menarik kasusnya, ngerti nggak sih? Nggak ada pemukulan, nggak ada ini, nggak ada itu gitu ya. Semuanya meninggal wajar karena sakit gitu kan. Tapi dari kesaksian banyak saksi, kayak meninggalnya beda-beda,
kemudian membiarkan orang sakit, kemudian ada orang kelima. Jadi banyak banget gitu. Ngerti nggak sih motifnya, kronologinya tuh banyak banget gitu, sampai orang PLN waktu mau mutus apa? Orang PLN itu katanya dihubungin tanggal 4 Oktober sama Diana katanya. Sama Pak Budianto. Artinya Pak Budianto masih hidup tanggal 4 Oktober ya. 4 Oktober dihubungi sama Pak Budianto, katanya silakan listrik matikan aja katanya. Karena kan mereka udah nggak bayar beberapa bulan kan. Awalnya sempat menolak Pak Budianto untuk melakukan pemutusan listrik. Tapi akhirnya malah Pak Budianto sendiri yang mengajukan gitu kan. Nah, itu pun masih jadi tanda tanya kenapa Pak Budianto tiba-tiba berubah tingkah lakunya gitu. Itu pun tanda tanya untuk gua. Itu bukan tingkah laku sih, itu keputusan. Ya, keputusannya dari pengen diputus jadi ya. Tapi itu sebenarnya bisa jadi petunjuk juga sih kenapa wah ini rumit banget guys, complicated banget lah intinya. Jadi untuk teman-teman yang punya teori soal kasus ini silahkan bisa komen atau kita bisa ngobrol gitu ya. Karena ntar gua akan masukin Discord gua, jadi nanti mau ngobrol-ngobrol bisa gitu ya. Dan any komentar untuk kasus ini? Kalau menurut gue sih semua hal masih mungkin terjadi karena kita belum bisa menemukan satu deduksi yang benar-benar make sense untuk setiap hal ya. Jadi entah ini mungkin ada pihak orang luar atau mungkin dari mereka sendiri berempat yang di dalam itu sudah sepakat gitu ya untuk hal tersebut. Intinya hal kecil apapun yang ditemukan atau yang ada gitu ya, itu bisa menjadi satu petunjuk untuk membongkar kebenaran di balik kasus ini ya. Karena tadi kita kutip dari Titip Conan, apa Jay? Kebenaran tuh hanya ada satu. Kebenaran tuh hanya ada satu ya. Jadi nggak mungkin dari semuanya itu semuanya benar gitu ya kan. Pasti cuma ada satu kronologi yang benar gitu ya. Oke, dari gua ini komentar untuk ini adalah jadilah orang yang waras. Jadilah orang yang waras, jadilah orang yang berakal. Meskipun lu sekolahnya cuma sampai depan gerbang dan melengoy ke warnet ya guys ya. Iya kan? Lu masih harus bersosial ya guys ya. Itu untuk apa? Untuk menjaga kewarasan lu. Lu mau jadi orang jahat kayak menjadi orang baik kayak, yang penting lu waras. Ketika lu melakukan kejahatan, lu tahu dan lu dihukum. Itu masih waras. Atau ketika lu melihat sesuatu yang menurut lu itu memicu naluri lu sebagai manusia, lakukanlah gitu. Jangan misalkan ada orang sakit sekarat dibiarkan, jangan sampai seperti itu ya. Itu terlalu unbelievable lah. Setega-teganya orang pun itu ya. Bukan orang kan. Ya. Dan gue pun ketika baca kasus ini ya, kan awalnya gue nggak notice karena ya katanya meninggalnya biasa gitu. Tapi ketika gue baca, ini kasus yang unbelievable guys, sumpah. Mungkin cuma ada satu-satunya di Indonesia ya, gue nggak bilang dunia ya. Tapi satu-satunya di Indonesia mungkin kasus ini. Kasus yang benar-benar nggak bisa gue nggak bisa benar-benar nyimpulin gitu. Ini kasusnya apa gitu, ngerti nggak sih? Karena benar-benar dari sini nggak make sense, dari arah sini nggak make sense gitu. Jadi dari segala macam itu nggak make sense gitu. Yang paling make sense itu adalah yang mereka nggak waras gitu. Simple itu aja. Dan gue bilang nggak waras pun, tapi mereka bisa cari duit gitu sampai segitunya gitu. Ada faktor X. Nah itu kan pertanyaan lagi pak ujung-ujungnya kan gitu. Nah itulah risiko belajar filsafat. Jadi ngurusin yang begini-begini tuh bingung banget gitu ya. Oke guys, sekian udah 45 menit gila videonya. Ini bisa jadi 2 part ya kayaknya kalau misalkan nggak gue cut gitu ya. Kalau kalian suka video dan konten gue, jangan lupa like, subscribe, support my YouTube channel baru gue ya guys ya. Follow Instagram gue dan follow Instagram dia juga, ntar gue masukin di sini ya. Oke guys, see you di konten-konten menarik lainnya ya. Bye bye. Jadi orang waras ya guys ya.